Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Fikal kembali menyapa Anda dalam program talk show kita. Seperti biasa di pagi hari ini di Selamat Pagi Maluku Utara. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang masih melaksanakan. Mudah-mudahan puasa kita masih diberikan kekuatan agar bisa selesai di akhir nanti. Di kesempatan pagi hari ini sangat spesial. Kami berada di kantor Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara, dan khusus untuk topik kali ini adalah kita membincangkan tentang perkembangan ekonomi, upaya dari Bank Indonesia mengendalikan inflasi di daerah. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait topik kita di pagi ini, saya tidak sendiri, ada narasumber yang sangat spesial di pagi ini. Saya sapa Pak Handi Susila, Kepala Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Ya. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan banyak sekali aktivitasnya di puasa ini Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi nggak kerasa puasanya malahan. Iya, luar biasa. Ya baik pemirsa Gamalama TV, mungkin sehari-hari kita mengenal kata inflasi ya. Apa itu inflasi? Dan pasti Anda juga bertanya-tanya, kok kenapa harga barang di pasar itu bisa terkendali? Tentunya di balik hal tersebut ada kerja keras tim yang sangat luar biasa untuk bagaimana meyakinkan masyarakat agar stabilitas harga yang di pasar tradisional itu bisa tetap stabil. Nah, kita akan membicarakan lebih lanjut terkait fenomena inflasi yang ada di Maluku Utara ini. Mungkin saya langsung saja Pak ya, ini inflasi ini kan banyak sekali bahasa-bahasa yang familiar di masyarakat, yang ini juga dalam rangka, mumpung ada Bapak dan dalam rangka edukasi juga ya, mungkin bisa memberikan definisi dulu ya, agar masyarakat bisa tahu sebenarnya yang ngomongin tentang inflasi ini apa sebenarnya, yang diartikan itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Jadi inflasi ini adalah kenaikan harga barang-barang yang terjadi secara umum gitu ya. Karena kita mengukur inflasi ini juga ada beberapa kelompok bahan makanan, kemudian makanan minuman jadi, kelompok perumahan, kelompok pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu ya. Mungkin saya juga tidak akan membahas secara teknis gitu ya. Jadi kita akan survei untuk inflasi sendiri itu diukur oleh BPS gitu ya. Kemudian nanti kita akan menghitung berapa kenaikan indeks gitu ya, indeks harga konsumen namanya gitu, yang nantinya itu akan menjadi indikasi seberapa kenaikan harga barang-barang yang terjadi di masyarakat gitu. Untuk inflasi sendiri sebenarnya kami di Bank Indonesia itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor supply dan juga faktor demand gitu. Di Bank Indonesia, yang menjadi domain Bank Indonesia adalah kita bagaimana mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan gitu ya, dengan berbagai macam instrumen kebijakan moneter yang ada gitu ya, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi bagaimana permintaan masyarakat gitu ya. Masyarakat apakah prefer untuk melakukan kegiatan konsumsi ataukah lebih melakukan saving gitu ya, saving untuk money-nya sendiri. Namun demikian ada satu sisi lagi, yaitu inflasi dari sisi supply atau dari sisi pasokan. Terutama yang perlu kita cermati di sini adalah bagaimana kondisi dari ketersediaan pasokan atau ketersediaan stok untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini juga yang kalau kita melihat bagaimana karakteristik inflasi di Maluku Utara sendiri, sebenarnya karena kita merupakan wilayah kepulauan gitu ya, yang secara geografis juga agak sedikit lebih jauh gitu ya dari beberapa pusat atau sentra produksi yang terutama untuk komoditas bahan makanan sendiri. Makanya kita pun juga memerlukan berbagai macam upaya yang kita lakukan gitu ya, untuk dapat melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan harga. Nah, untuk target inflasi sendiri di nasional sendiri adalah 2,5 plus minus 1%. Ya. Itu makanya ini yang menjadi acuan gitu ya, karena inflasi tinggi sendiri juga pastinya masyarakat akan dirugikan karena akan mengurangi dari sisi daya beli masyarakat. Sementara kalau inflasi juga terlalu rendah gitu atau terjadi deflasi secara berturut-turut juga secara perekonomian juga tidak menguntungkan gitu ya. Jadi yang penting adalah bagaimana
kami Bank Indonesia tentunya berkoordinasi dengan berbagai macam pihak gitu ya, berbagai mitra kerja terkait seperti pemerintah, baik kalau di level pusat kita juga dengan kementerian lembaga terkait, kemudian di daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kita perlu bersama-sama untuk menjaga inflasi yang rendah dan juga stabil gitu ya, sehingga juga dapat mendukung gitu ya untuk berbagai macam aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat yang ada di daerah. Ya, berarti selama untuk menjaga hal ini tetap terjaga ya, berarti Bank Indonesia kan tidak sendiri ya. Selain tadi yang Bapak sampaikan ada BPS, ada tim lain juga Pak yang tergabung. Iya, kalau BPS adalah sifatnya memang menjadi otoritas yang dia menghitung gitu ya tadi, menghitung indeks harga konsumen gitu setiap bulan gitu ya, sehingga kita bisa melihat beberapa tadi pergerakan dari inflasi, apakah secara bulanan, kemudian secara tahunan, dan juga secara tahun kalender gitu ya. Namun demikian untuk upaya dalam hal menstabilisasi tadi, menstabilkan dan juga menjaga inflasi supaya tetap rendah, itu kita tentunya perlu berkolaborasi juga dengan instansi lain gitu, dengan kementerian lembaga lain. Kalau di pusat ada namanya tim pengendalian inflasi pusat gitu ya, kemudian di daerah ada tim pengendali inflasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, yang terdiri selain pemerintah provinsi, biasanya kita juga bersama-sama juga dengan beberapa instansi lainnya seperti Bulog, kemudian juga dengan Pertamina, mungkin ada kaitannya juga dengan bahan bakar, dan juga beberapa instansi lainnya terkait lainnya. Saat ini juga kita juga berkolaborasi juga dengan TNI Polri juga gitu, karena memang ada arahan dari Pak Presiden untuk nantinya juga ada kolaborasi dengan TNI Polri untuk melakukan stabilisasi harga yang ada di masing-masing wilayah. Iya, berarti memang tim ini bekerja selalu setiap saat ya untuk bagaimana menjaga agar barang ini, harga pasar ini tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Betul, ya, betul. Ya, tapi tentunya harus seimbang ya Pak ya. Tadi antara jangan terlalu naik, jangan terlalu turun ya. Iya, iya. Baik Pak, kalau untuk perkembangan inflasi ya, kekinian untuk per Maret sendiri di Maluku Utara seperti apa Pak? Inflasi terakhir adalah rilis inflasi sampai dengan bulan Februari gitu ya. Jadi di Januari untuk Maluku Utara sendiri mengalami inflasi 1,48%, kemudian di Februari ini 0,83% gitu. Jadi ini baru 2 bulan gitu ya, baru 2 bulan. Kalau kita menghitung inflasi secara tahun kalender itu sudah 2,33% gitu ya. Memang ada sedikit kekhususan juga untuk Provinsi Maluku Utara gitu, karena kami melihat untuk beberapa kebutuhan pokok seperti beras, kemudian kalau di sini sering disebut barito gitu ya, bawang, rica, tomat gitu ya. Sebenarnya secara Januari dan Februari ini mengalami untuk perkembangan harganya relatif stabil gitu ya, relatif baik lah gitu ya. Namun demikian memang ada beberapa komoditas lain yang menjadi kekhususan di Provinsi Maluku Utara. Ini salah satunya adalah komoditas dari kelompok ikan segar gitu ya. Ada ikan malalugis atau ikan sorihi, kemudian juga ada ikan cakalang dan juga ikan tuna yang selama 2 bulan terakhir ini mengalami peningkatan. Tentunya hal ini disebabkan karena memang preferensi masyarakat Maluku Utara untuk mengkonsumsi ikan ini sangat tinggi gitu ya, terutama untuk ikan segar. Namun demikian memang ada sedikit permasalahan dari sisi ketersediaan pasokan yang agak terbatas, karena memang di 2 bulan terakhir ini, Januari, Februari, dan mungkin pada awal Maret kemarin itu kami sudah berkoordinasi juga dengan BMKG. Memang secara gelombang itu cukup tinggi gitu ya, gelombang laut 2 sampai dengan 3 meter gitu ya, agak sedikit lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan Januari dan Februari tahun lalu gitu ya, di mana gelombang laut di kisaran 1 sampai dengan 2 meter gitu ya. Sehingga hal ini yang memberikan kendala kepada para nelayan untuk dapat melaut gitu ya, untuk memperoleh hasil tangkapan gitu ya. Jadi makanya ini yang menjadi salah satu memberikan sumber tekanan inflasi di Maluku Utara. Selain dari komoditas ikan segar, memang ada tren peningkatan dari sisi komoditas emas perhiasan gitu, yang memang terjadi secara nasional untuk emas perhiasan, karena untuk harga emas perhiasan sendiri juga
pastinya mengikuti juga bagaimana perkembangan dari harga komoditas emas internasional juga yang saat ini juga trennya meningkat gitu ya. Terutama juga adanya krisis perang di Timur Tengah juga gini. Makanya kemarin juga ada beberapa, kalau kita ketahui beberapa masyarakat juga melakukan pembelian beberapa emas emas antam gitu ya, emas aneka tambang gitu. Nah, kemudian juga ada dari sisi tarif angkutan udara juga mengalami peningkatan di bulan Februari. Namun demikian kalau kita melihat di periode Januari sampai dengan Februari, yaitu ada komoditas terkait dengan tarif angkutan laut gitu yang memang mengalami peningkatan karena pada saat posisi di akhir tahun lalu ada subsidi dari pemerintah. Mudah-mudahan pada Hari Besar Keagamaan Nasional pada tahun ini menjelang Idul Fitri, karena pemerintah juga memberikan mudik bersubsidi 50% gitu untuk tarif angkutan laut, ini juga bisa memberikan bisa menjaga gitu ya untuk tekanan inflasi terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dari komoditas angkutan laut. Ya baik, luar biasa penjelasan dari Bapak. Kita break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti setelah ini kita akan coba cari tahu lagi seberapa besar stok pangan yang ada di Maluku Utara agar bisa meyakinkan masyarakat. Baik pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa Gamalama TV, senang sekali kita kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang perkembangan ekonomi Maluku Utara, upaya Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah. Dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di pagi ini, Pak Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Baik Pak, kita lanjutkan kembali ya. Nah tadi Bapak sudah menjelaskan di segmen sebelumnya bahwa ada komoditi-komoditi yang banyak mempengaruhi inflasi di Maluku Utara, itu khususnya di bagian pangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah stok ketersediaan pangan kita untuk di Maluku Utara ini benar-benar aman? Ya, baik, terima kasih Mas Fikal. Ya, kami dari tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku Utara dan juga kemarin juga sempat berkoordinasi juga dengan tim Saber Pangan juga gitu ya, sama-sama melakukan pengecekan kondisi stok yang ada di Provinsi Maluku Utara, dan secara garis besar gitu ya, untuk stok terutama untuk kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat itu berada dalam kondisi aman gitu ya, terutama untuk periode Ramadan dan juga Idul Fitri tahun ini gitu. Seluruh komoditas ini juga melampaui kebutuhan operasional bulanan gitu dengan durasi kecukupan berkisar antara 26 sampai dengan 600 hari. Memang ini bermacam-macam gitu ya. Kalau kami boleh jelaskan, ini seperti komoditas beras gitu. Ini kita melihat bagaimana stok di Maret 2026 ini sangat tinggi gitu ya. Kalau kita compare juga di kondisi tahun lalu, ini sangat tinggi dengan kecukupan stok ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan 183 hari ke depan. Demikian halnya juga untuk daging sapi, ini sangat cukup untuk kondisi stoknya sampai dengan 590 hari ke depan. Kemudian gula pasir ini juga cukup gitu ya untuk 357 hari ke depan. Cabai besar, cabai rawit, meskipun di minggu kedua Maret kemarin juga ada sedikit tren peningkatan gitu ya, peningkatan harga. Namun demikian kalau kita bersama-sama melihat stok di bulan Maret 2026 ini juga cukup untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar 86 hari ke depan. Demikian halnya untuk minyak goreng ini di 162 hari ke depan. Kemudian untuk beberapa komoditas lainnya juga insya Allah sih masih akan cukup gitu ya, bawang merah, bawang putih, kemudian daging ayam ras dan juga telur ayam ras. Ya, berarti memang sampai Lebaran ini stoknya cukup aman ya untuk masyarakat. Cukup ya, sebagaimana tadi kami sampaikan gitu ya, untuk stok kebutuhan pokok ini akan mencukupi
sampai dengan 26 sampai dengan sekitar 167 hari ke depan gitu ya. Terutama mungkin kalau yang agak sedikit yang perlu kita juga amankan juga adalah stok untuk telur ayam ras gitu ya, karena memang berdasarkan estimasi perhitungan kami ini hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 26 hari ke depan. Ya, dan masyarakat juga tidak perlu untuk khawatir bahwa memang untuk stok memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ternate itu cukup aman ya, tadi disampaikan berdasarkan data yang disampaikan tadi. Nah, ya. Pak Handi, kalau misalnya kelihatan ini kan banyak juga keluhan di masyarakat, kok seakan-akan menjelang puasa atau Ramadan ataupun Lebaran itu harga berangsur-angsur naik. Apakah itu memang fenomena sebenarnya yang normal-normal saja sebenarnya di masyarakat? Iya, sebenarnya memang ini menjadi salah satu kekhasan juga di Indonesia juga ya, bagaimana masyarakat, mungkin ini juga lebih mengindikasikan antusiasme masyarakat gitu ya untuk dapat beribadah dan juga merayakan di Ramadan dan Idul Fitri gitu ya. Ini terjadi hampir di seluruh provinsi dan juga mungkin ke seluruh kabupaten kota. Justru pada bulan Ramadan dan Idul Fitri itu justru masyarakat ada indikasi meningkatnya konsumsi dari masyarakat sendiri gitu ya. Nah, makanya itu yang tadi juga sudah disampaikan Mas Pikal gitu ya, bagaimana sebenarnya kita juga di sini perlu lebih bijak untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan gitu ya, karena kadang-kadang lapar mata gitu, begitu buka kayaknya semuanya pengen dibeli gitu ya, ataukah pada saat Lebaran kayaknya semuanya pengen, kan biasanya kita hosting juga ya, saling mengunjungi antar satu rumah dengan yang lain, antar kerabat satu dengan kerabat yang lainnya, kemudian pasti begitu kita dikunjungi oleh kerabat dan juga sanak saudara pasti juga pengen menjamu gitu ya, secara baik gitu ya, tamu-tamu yang datang ke rumah itu otomatis ada peningkatan juga gitu ya dari sisi kegiatan masak-memasak yang ada di masing-masing rumah tangga, sehingga itu pun juga memberikan tekanan juga gitu, pasti secara permintaan juga mengalami peningkatan. Belum lagi juga kita ketahui juga gitu ya, momentum untuk Ramadan dan Idul Fitri ini biasanya juga saling mengirimkan makanan gitu ya. Ada tradisi untuk mengirimkan parcel atau mengirimkan makanan baik untuk kerabat maupun kolega kerja gitu ya. Nah, itu pun juga yang menyebabkan terjadinya peningkatan dari sisi permintaan terutama untuk beberapa kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi pada periode tersebut. Ya, berarti stok sementara aman. Tapi kalau misalnya masyarakat berbelanja dengan yang tadi tidak bijak, artinya penuh ketakutan karena takut tidak kebagian, nanti juga akan merusak pasokan stok yang ada itu. Iya, otomatis itu juga akan berdampak pada apabila terjadi apakah kondisi panic buying gitu ya, mungkin ada kadang-kadang juga berhembus isu-isu tertentu gitu ya. Seperti kemarin juga pada saat terjadi juga perang Iran gitu ya, sudah sempat berhembus isu di beberapa sosial media, karena sekarang sosial media bisa diakses oleh siapapun gitu ya, terkait dengan stok untuk bahan bakar yang terbatas dan sebagainya, padahal semuanya masih tercukupi gitu ya. Kemudian sudah banyak masyarakat yang rela untuk mengantri gitu ya. Kemudian juga kadang juga dipengaruhi karena faktor dari sisi pelaku usaha sendiri gitu, yang kadang juga melakukan tindakan spekulasi gitu ya. Stok sebenarnya aman, tapi mereka sepertinya main isu. Iya, ada karena isu yang sudah beredar di masyarakat, kemudian mereka melakukan tindakan penimbunan gitu ya, penimbunan stok, sehingga stok yang ada di pasar menjadi langka. Itu otomatis ketika terjadi kelangkaan stok, kemudian permintaan mengalami peningkatan, otomatis itu yang akan menjadi sumber untuk memberikan tekanan inflasi yang tinggi gitu ya, terutama untuk komoditas-komoditas yang dikonsumsi secara luas seperti sembako gitu. Nah, makanya ini pernah terjadi kalau tidak salah itu kan pada saat kasus di Ternate ya khususnya Pak ya, itu saat minyak goreng. Ya, pernyataan dari pemerintah mengatakan bahwa stok minyak goreng di Ternate ya aman, terpenuhi, cuman ya terkesan karena langka gitu kan. Jadi karena masyarakat kan penuh ketakutan, kemudian dia berbelanja di mini market yang ada itu dengan stok yang satu keluarga dengan 3 sampai 4 stok, padahal bukan merupakan kebutuhan.
itu juga yang akan merusak daripada sistem pasar yang ada di daerah itu, Pak. Iya, karena pada dasarnya untuk inflasi sendiri selain disebabkan karena bagaimana kondisi dari supply dan demand, itu juga dipengaruhi ada namanya satu adalah faktor ekspektasi. Nah, dari faktor ekspektasi itu bisa ekspektasi dari para pelaku usaha tadi gitu. Mungkin pelaku usaha yang berekspektasi gitu ya, kayaknya ke depan ini karena terjadi kondisi sesuatu yang di global gitu ya, kemudian nanti pasti BBM, ibaratnya BBM akan langka, kemudian mereka dengan pemikiran mereka sendiri, berdasarkan pemikiran mereka sendiri, kemudian melakukan tindakan-tindakan spekulasi tadi, melakukan penimbunan stok gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar di kemudian hari gitu. Kemudian selain tadi dari sisi pelaku usaha juga dari ekspektasi dari masyarakat sendiri. Makanya tadi pada periode-periode seperti menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti ini, kami pun di TPID juga secara bersama-sama juga berkomitmen gitu ya, bagaimana kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih bijak berbelanja. Selain secara intensif juga kita bersama-sama selalu menginformasikan terkait dengan bagaimana informasi ketersediaan stok yang aman bagi masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan dengan informasi himbauan yang dilakukan secara masif tadi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat supaya tidak terjadi tadi beberapa ekspektasi negatif yang dapat berdampak memberikan tekanan terhadap permintaan tadi, terjadi panic buying dan sebagainya. Itu yang memang tidak kami inginkan terjadi gitu ya, sehingga nanti diharapkan masyarakat tetap tenang, tetap bijak dalam berbelanja. Apakah ada tindakan tegas buat para pengusaha yang bermain nakal yang tadi katakan mencoba untuk spekulan dalam memanfaatkan momen-momen seperti ini, Pak? Iya, karena adanya tim saber pangan pada tahun ini gitu ya, yang melibatkan aparat penegak hukum, itu otomatis diharapkan juga bisa memberikan semacam enforcement gitu ya kepada tadi untuk beberapa pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan spekulasi gitu ya, sehingga itu akan merugikan masyarakat pastinya gitu. Jadi makanya kami dari tim TPID kemudian bersama juga tim saber pangan dengan beberapa aparat penegak hukum gitu ya, diharapkan upaya-upaya yang kita lakukan, melakukan sidak pasar gitu, bagaimana melihat kondisi ketersediaan stok dan sebagainya, bagaimana melihat kondisi pergerakan harga kebutuhan pokok yang ada di pasar. Dengan adanya keterlibatan dari aparat penegak hukum, diharapkan itu juga nanti yang akan memberikan tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi gitu ya kepada para pelaku usaha. Baik Pak, kita akan break dulu sebentar ya. Nanti saya coba akan mengulik lagi bagaimana sih teknis daripada Bank Indonesia melihat fenomena kalau misalnya pasar ini sudah kelihatan agak terganggu. Bagi apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat itu juga. Baik pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang perkembangan ekonomi Maluku Utara, upaya Bank Indonesia mengendalikan inflasi di daerah. Akan kami lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang perkembangan ekonomi Maluku Utara, upaya Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di pagi ini, Pak Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak. Bicara ekonomi ini kan tidak akan habis-habisnya kan, semuanya terkait dengan hajat hidup orang banyak ya. Nah Pak, kalau pasar ini kan banyak hal yang terjadi ya. Ada kalanya hari ini barang naik sedikit, turun lagi sedikit, turun lagi gitu kan, naik turun gitu ya, tidak pasti. Nah, apakah bagaimana Bank Indonesia maupun tim yang ada di tim pengendali inflasi ya, ketika melihat ada fenomena yang mungkin sudah mulai mengganggu pasar, apa yang akan dilakukan? Apakah melakukan operasi pasar yang seperti yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini? Iya, sebenarnya ada beberapa upaya-upaya yang kami lakukan, tentunya bekerja sama juga dalam tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,
Itu beberapa upaya untuk lebih ke arah melihat dari sisi keterjangkauan harga gitu ya. Kita pasti melihat nih bagaimana nih perkembangan pergerakan harga yang ada di pasar gitu. Selain pusat informasi harga pangan strategis selalu kita monitor, kemudian untuk kabupaten kota lain kita juga bisa melakukan monitoring melalui indeks pemantauan harga juga gitu ya, untuk melihat tentunya kan kita tidak cuma fokus di 2 kota penghitungan inflasi aja di Maluku Utara, tapi juga ke 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara gitu ya, supaya harapannya meskipun tidak menjadi kota atau kabupaten penghitungan inflasi oleh BPS, namun demikian kita pun juga harus menjaga bagaimana keterjangkauan harga yang ada di sana. Nah, kita bersama-sama dalam tim TPID, selain tadi sudah kami sampaikan gitu ya, kita juga melakukan beberapa sidak pasar gitu ya, untuk melihat bagaimana perkembangan harga dan juga bagaimana ketersediaan stok. Kemudian kita juga melihat bagaimana kondisi stok yang ada di Bulog gitu ya, kemudian di beberapa distributor utama. Tentunya kita juga melakukan ada namanya gerakan pangan murah gitu, gerakan pangan murah yang kita lakukan di beberapa titik, tentunya titik yang lokasi yang padat penduduknya gitu ya, kemudian juga mudah diakses oleh pemerintah gitu ya, sehingga upaya-upaya untuk pangan murah menyediakan beberapa komoditas pokok yang dikonsumsi masyarakat secara murah, seperti yang kemarin juga sudah kita lakukan di Kota Ternate ini, di Benteng Fort Orange gitu ya, udah 2 kali. Kemudian nantinya juga secara dalam 1 bulan Ramadan ini rencananya akan dilakukan sekitar 9 kali gitu. Kemudian di Halmahera Tengah, kemudian juga kemarin juga saya kebetulan habis dari Halmahera Selatan juga gitu ya. Di sana pun juga melakukan gerakan pangan murah, bekerja sama juga dengan Polres gitu ya, dengan Polres sana gitu ya. Upaya-upaya itu terus kita lakukan juga secara intensif gitu ya, karena memang menjadi himbauan juga secara nasional untuk dapat dilakukan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Nah, kemudian juga selain kita melakukan beberapa pangan murah gitu ya, 1 paket biasanya dilakukan lebih murah daripada harga yang ada di pasar gitu. Juga kita melakukan sinergi juga dengan otoritas lain seperti BUMN, kemudian TNI Polri juga untuk tadi membantu distribusi pangan gitu ya, karena beberapa hal yang juga kami temukan di lapangan juga gitu ya, ada stok di Bulog aman gitu ya, terutama untuk komoditas utama beras SPHP dan juga minyak kita gitu ya. Namun demikian memang masih terkendala untuk bagaimana melakukan penyaluran tersebut secara masif terutama ke 10 kabupaten kota gitu ya. Karena untuk di wilayah Maluku Utara sendiri hanya ada 2 gudang Bulog gitu ya. Selain di Kota Ternate ada 1 gudang filial juga di Tobelo gitu. Alhamdulillah kemarin di Halmahera Selatan Pak Bupati sudah menyampaikan gitu ya, bahwa akan dibangun gudang Bulog juga di Halmahera Selatan, sehingga nanti diharapkan itu juga akan menstabilkan harga kebutuhan pokok yang ada di wilayah selatan Maluku Utara. Nah, untuk itu kami juga di Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan beberapa kabupaten kota, kita membantu fasilitasi untuk distribusi pangan gitu, sebagaimana sudah kami lakukan juga ke Halmahera Tengah, kemudian Morotai, dan juga dilakukan juga untuk Tidore Kepulauan juga gitu ya. Kami memang ada fasilitasi untuk distribusi pangan, sehingga diharapkan beberapa kebutuhan pokok tadi, terutama untuk beras dan juga minyak goreng tadi, bisa nikmati oleh masyarakat dengan harga yang wajar gitu ya. Seperti kemarin juga disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa sempat naik ya, sempat terjadi kenaikan gitu ya di pasar gitu ya. Harga minyak kita yang harusnya secara HET-nya ada 15.700, namun demikian masyarakat masih harus membeli di harga 20.000 gitu ya. Nah, makanya kami pun terus berupaya bagaimana masyarakat tetap bisa nyaman berbelanja dengan tingkat harga juga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi ataupun harga acuan pemerintah yang sudah ada gitu. Ya, itulah makanya kemarin sempat kenaikan harga minyak kita ya, yang 4 langkah itu segera mungkin direspon oleh pemerintah daerah. Langsung direspon. Ya, langsung langsung juga koordinasi dengan kami di Bank Indonesia juga gitu ya. Upaya apa yang perlu kita lakukan gitu ya.
Nantinya kami pun juga sudah coba di internal di Bank Indonesia sendiri juga kami ke depannya nanti kan kita dalam periode 2026 ini masih ada periode menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional untuk Idul Adha dan juga Natal dan Tahun Baru gitu ya. Kami akan coba lagi menarik mundur gitu ya, agar kegiatan pangan murah, kemudian kegiatan juga fasilitasi distribusi pangan yang kami lakukan pun juga bisa didesain jauh-jauh hari, supaya nanti dari pemerintah kabupaten kota juga terinformasi gitu ya, dan bisa mengajukan juga gitu untuk melakukan fasilitasi dalam hal memang tidak tersedia anggaran untuk dapat melakukan distribusi kebutuhan tersebut gitu ya, dari beberapa, terutama dari beberapa gudang Bulog ke wilayah mereka. Apakah juga membutuhkan partisipasi masyarakat, Pak? Partisipasi masyarakat tentunya kita butuh gitu ya, partisipasi aktif dari masyarakat gitu ya. Memang kalau ada beberapa terutama ya kadang feedback berupa informasi juga gitu ya. Kalau memang ada beberapa harga-harga yang sekiranya memang sudah tidak wajar gitu ya, mungkin bisa juga dilaporkan langsung ke pemerintah kabupaten kota ataupun pemerintah provinsi, sehingga juga kita bisa langsung melakukan penindakan juga gitu ya. Selain juga kami pun juga terus akan melakukan pemantauan melalui tadi pusat informasi harga pangan strategis gitu, dan juga dari pemantauan harga juga yang sebenarnya juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Pak Handi, ini tadi dijelaskan tentang komoditi yang memberikan nilai inflasi yang sangat tinggi, salah satunya kan di ikan ya. Nah, kenapa ya ikan itu dia bisa maksudnya bagaimana merubah masyarakat itu agar masyarakat Maluku Utara ya agar tidak cenderung untuk mengkonsumsi pada ikan yang satu jenis itu saja? Iya, baik. Terima kasih Mas Fikal. Jadi sebenarnya bijak berbelanja itu mungkin bukan hanya kita melihat bagaimana berbelanja sesuai kebutuhan gitu ya, tidak secara berlebih-lebihan ataupun juga menghindari kegiatan yang belanja yang sifatnya panic buying tadi. Karena ada isu-isu tertentu kemudian melakukan borong gitu ya semua yang ada di pasar. Tapi juga bagaimana kita perlu melakukan pembelian juga beberapa produk substitusi, terutama misalnya untuk komoditas ikan gitu ya. Mungkin ikan cakalang bisa diganti dengan ikan kembung atau ikan kakap ataupun ikan bandeng. Meskipun memang tantangannya saat ini juga kalau kami diskusi juga gitu ya di beberapa rapat koordinasi gitu ya, dan di TPID gitu, dan juga beberapa rapat koordinasi lainnya, memang preferensi masyarakat ini masih berapapun harga ikan yang ada di pasar itu dibeli di sini ya. Yang penting bisa makan ikan cakalang, ikan tuna dan sebagainya gitu ya, daripada harus men-switch gitu ke ikan lainnya. Untuk itu memang saat ini juga masih menjadi PR bagi kami juga gitu ya di TPID, bagaimana kita pun juga bisa melakukan kampanye juga secara masif gitu ya, agar masyarakat juga lebih bisa melakukan mendiversifikasi apa yang mereka konsumsi gitu ya, dengan beberapa produk substitusi. Tidak hanya untuk komoditas ikan juga, tapi juga kita juga fokus juga untuk komoditas cabai gitu ya, misalnya gitu ya, cabai segar bisa diganti dengan apakah saus cabai ataukah dengan bubuk cabai gitu. Selain ini juga sebenarnya juga menjadi salah satu langkah juga untuk di beberapa sentra produksi untuk cabai gitu ya, bahwa supaya pada saat kondisi stok banyak gitu, mereka dapat diproses menjadi cabai bubuk dan juga cabai tadi saus cabai, sehingga itu yang nanti dapat digunakan pada saat terjadi kelangkaan stok gitu ya. Karena komoditas hortikultura ini sebagaimana kita ketahui juga sangat terpengaruh juga dengan bagaimana kondisi cuaca tadi ya. Kalau hujan, intensitas hujan naik sedikit gitu, bisa menyebabkan gagal panen gitu ya, ataukah justru terlalu kering atau terlalu kemarau panjang dan sebagainya juga bisa menyebabkan gagal panen. Kemudian juga beras gitu ya, mungkin bisa juga dilakukan penggantian dengan singkong gitu, ataukah dengan sagu gitu, yang sama-sama berada dalam keluarga karbohidrat ibaratnya kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Memang kami di sini juga sedang berpikir gitu ya, kita merumuskan bagaimana kita untuk melakukan kampanye secara masif kepada masyarakat secara luas, hingga itu tadi gitu ya, jangan kemudian tetap ngotot untuk mengkonsumsi komoditas tersebut. Sebenarnya ada produk substitusinya, sehingga tinggal bagaimana secara perilaku atau habit dan kebiasaan saja yang perlu disesuaikan oleh masyarakat. Ya, baik. Ini mungkin terkait dengan
fenomena yang harusnya dihidupkan kembali tentang untuk bagaimana mencintai pangan lokal ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Pak. Ya. Baik pemirsa Gamala TV, selamat pagi Maluku Utara. Masih menarik membincangkan tentang perkembangan ekonomi Maluku Utara, upaya Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah. Akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang perkembangan ekonomi di Maluku Utara, upaya Bank Indonesia mengendalikan inflasi di daerah, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di pagi ini, Pak Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke menu-menu makanannya. Nah ini menarik sekali tadi Pak, Bapak menyampaikan bahwa masyarakat ini kita banyak terlalu tergantung dengan makanan yang sudah ada, padahal ada makanan substitusi yang bisa digunakan untuk bagaimana menggantikan kalau misalnya barang yang kita incar itu ada tren harga yang lebih tinggi. Nah, menurut Bapak nih kan, kita dulu punya di Maluku itu punya budaya Pak. Ya, budaya itu adalah bagaimana menghidupkan pangan lokal. Artinya dalam satu sepekan itu ada satu hari yang dipilih untuk bagaimana menu di rumah tangga itu adalah pangan lokal. Nah, kelihatan sudah tidak ada lagi. Saya minta komentar, apakah itu masih relevan untuk kita hidupkan kembali? Ya, sebenarnya itu juga bisa menjadi salah satu upaya yang relevan gitu ya, menjadi part of dari kampanye juga yang perlu dilakukan gitu ya. Salah satu mungkin cara gitu ya dulu juga untuk bagaimana mengurangi tekanan inflasi terutama untuk komoditas beras gitu ya, mungkin digantikan dengan kop sagu gitu ya, sagu, papeda atau singkong gitu ya. Namun demikian satu hal juga yang perlu kita lakukan, dan juga mungkin dari sisi kami tentunya bersama dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk tadi bagaimana membuat upaya diversifikasi secara menarik tadi ya. Sagu ya mungkin tidak diolah menjadi papeda saja, tapi mungkin bisa dikreasikan menjadi kue lainnya gitu ya. Atau kita juga punya di sini juga ada komoditas sukun juga yang sangat enak sekali gitu ya, yang sebenarnya juga bisa kita lakukan juga gitu ya, diversifikasi produknya. Kemudian juga ikan, selain ikan laut mungkin juga banyak ikan tawar juga ya, budidaya ikan tawar juga kami melihat juga sudah mulai meningkat sekali, terutama untuk komoditas lele. Kemarin pun kami juga melakukan di salah satu upaya di Maluku Utara Halal Fair, Malut Halal Fair. Kemarin pun kita ada lomba halal chef gitu ya, di mana kita melihat bagaimana membuat olahan ikan tawar gitu ya, banyak yang menggunakan lele, kemudian ikan nila dan sebagainya, plus dengan beberapa komoditas lain gitu ya, ada yang memadukan juga dengan beberapa sayur lilin ya kalau di Maluku Utara itu, kemudian bisa menjadi makanan yang menurut kami itu wah ini udah kelasnya bisa disajikan untuk kelas hotel dan sangat enak sekali gitu ya. Membuat fettuccine tapi dengan berbahan dasar juga tadi beberapa komoditas seperti sayur kasini, kemudian juga dengan tadi komoditas ikan lele, kemudian bisa dibikin semacam rolade dan sebagainya. Itu sangat menarik sekali. Nah, memang satu hal yang di proses kampanye itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana proses diversifikasi pangan itu bisa kita lakukan juga secara menarik, sehingga masyarakat pun juga tertarik gitu ya, melalui beberapa kampanye-kampanye seperti kemarin yang sudah kami lakukan juga di kegiatan Malut Halal Fair juga. Ya, berarti memang bahan baku yang ada di sekitar kita ini sebenarnya bisa untuk dengan ide yang bagus yang bisa dimodifikasi untuk barang-barang turunan lain ya tadi katakan. Ya. Betul. Selain juga upaya itu pastinya juga untuk mendorong bagaimana pengembangan UMKM di sini juga gitu ya. Dan nilai tambah Pak. Nilai tambah. Begitu sudah UMKM berkembang, itu akan memberikan nilai tambah juga bagi masyarakat sini juga gitu ya. Selain juga nanti akan memperluas lapangan pekerjaan juga gitu ya. Karena saat ini sebenarnya permintaan untuk beberapa produk-produk tadi, produk turunan gitu ya, apalagi yang memiliki kekhasan di Maluku Utara sendiri, itu ke pasar di luar Maluku Utara itu sangat banyak. Tapi bagaimana upaya yang perlu kita
lakukan juga. Selain tadi untuk mengantisipasi inflasi, sebenarnya juga upaya ini juga kita lakukan juga untuk pengembangan UMKM di Maluku Utara supaya lebih kreatif gitu ya, untuk melakukan diversifikasi beberapa produk turunan dari komoditas-komoditas utama yang ada di Maluku Utara. Kalau misalnya mereka mau, bagaimana untuk lebih belajar agar bagaimana bisa punya kemampuan mendiversifikasi pangan yang sudah ada itu, ada ruang untuk Bank Indonesia membantu mereka? Iya, sebenarnya kami di Bank Indonesia kita juga ada program pengembangan ekonomi gitu ya. Salah satunya untuk yang mungkin saya jelaskan terkait dengan inflasi, ini juga kemarin juga kami sudah membahas juga dengan Ibu Gubernur gitu ya, bahwa tahun ini kami akan melakukan pengembangan untuk untuk bawang merah gitu ya, produksi bawang merah sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah Maluku Utara gitu. Jadi di beberapa daerah sudah berinisiatif untuk menyiapkan lahan dan juga kelompok tani yang minta pendampingan dan juga nanti proses pengembangan UMKM di Bank Indonesia yang akan mengawal gitu ya. Salah satunya di Halmahera Selatan, kemudian di yang menjadi program pemerintah provinsi di Tidore Kepulauan, dan juga nanti di Halmahera Timur gitu ya. Sehingga harapannya nanti kita akan membuat semacam demplot-demplot pertanian, terutama untuk bawang merah tadi. Kemudian kalau memang nanti secara demplot sudah berhasil, pasti kita akan replikasi dan juga kita akan melakukan pengembangan ekonomi secara luas gitu ya. Tadi jadi untuk meningkatkan produktivitas lokal untuk komoditas tertentu yang kita masih banyak disuplai dari luar. Nah, balik lagi tadi yang pertanyaan bagaimana pengembangan UMKM untuk bisa dari hulu ke hilir ya, berarti itu tadi ya. Bagaimana selain diproduksi, kita juga bisa tadi meng-create sesuatu dan juga memberikan nilai tambah gitu ya. Sebenarnya kami juga sudah melakukan proses pembinaan dan juga pengembangan UMKM ini sudah relatif lama gitu ya, yang memang kita lakukan secara bertahap gitu ya. Sebagaimana kita ketahui di beberapa pusat oleh-oleh juga saat ini sudah banyak sekali produk-produk olahan khas Maluku Utara juga yang bisa diperoleh gitu ya, dengan kualitas produk dan juga dengan packaging yang tentunya harus menarik gitu. Saat ini pun kami juga dalam pengembangan UMKM juga akan melakukan kegiatan namanya business matching juga gitu ya. Bagaimana UMKM di sini nantinya bisa memperluas akses pasar, syukur-syukur bisa menembus pasar ekspor. Tentunya dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi juga gitu ya. Karena saat ini untuk dapat mengakses pasar tersebut juga perlu ada beberapa tahapan dan juga ada beberapa kecukupan dari sisi persyaratan yang perlu dipenuhi. Nah, kami akan bisa melakukan pendampingan tersebut gitu ya, tapi tentunya kita setiap tahunnya ada fokus-fokus juga produk-produk tertentu. Seperti tahun ini kami fokus untuk tadi yang namanya pengembangan bawang merah, kemudian juga kita juga akan mengembangkan greenhouse juga yang akan kami integrasikan juga dengan pengembangan ekonomi pesantren juga, supaya nanti pelajar gitu ya atau santri-santri yang ada di pesantren itu dapat kita libatkan untuk melakukan gerakan penanaman gitu, penanaman sayur, penanaman tadi barito dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pasokan yang ada di sini gitu ya. Seharusnya nanti kita secara masif pengen juga kegiatan seperti itu juga bisa dilakukan sampai ke lingkungan rumah tangga gitu ya. Nanti sampai ke wilayah kecamatan dan juga kecamatan desa yang bisa kita libatkan. Sebenarnya sudah ada gitu ya. Di beberapa daerah sudah ada kegiatan rindang atau apa gitu ya. Namun demikian memang masih perlu kita bangkitkan kembali, kita lakukan secara masif sehingga diharapkan kalau masing-masing rumah tangga nanti bisa melakukan penanaman sendiri, otomatis itu pun juga dapat mengurangi tadi tekanan dari sisi permintaan masyarakat gitu ke pasar gitu untuk produk-produk tertentu. Dan satu hal lagi yang jangan dilupakan itu pola manajemen agribisnis yang harus dipikirkan, Pak. Iya. Kan tadi Bapak mengatakan ya kalau misalnya panen berlebih ya jangan semuanya dijual ke pasar gitu kan, disimpan, diolah lagi atau diversifikasi lagi untuk model-model yang bisa memiliki nilai ekonomis untuk jangka yang akan datang ya, bukan pada saat itu. Ya, baik Pak. Menarik sekali ya apa yang disampaikan di pagi ini ya, bahwa memang di salah satu substitusi yang tadi disampaikan itu mungkin pemirsa Gama Lama TV juga di sekeliling juga kenal dengan yang namanya garam pati ya, garam pati atau abon ya. Seharusnya kan jangan selalu untuk tergantung dengan ikan
Kalau selalu dengan ikan, makanya ikan itu yang akan nantinya memberikan nilai inflasi, tercatat sebagai inflasi yang yang akan cukup tinggi ya, berpengaruh di Maluku Utara ini. Nah, sudah saatnya untuk kita mulai berpikir untuk bagaimana melirik komoditi lain ya yang setara dengan pangan tersebut ya. Baik Pak Andi, kita sudah berada di penghujung acara di pagi hari ini. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di pagi ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak ya, sekaligus closing statement ya. Apa harapannya yang perlu diingatkan kepada masyarakat? Mudah-mudahan kesiapan kita dalam menghadapi Ramadan atau bulan Ramadan ini, menjalani Ramadan ataupun Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya itu bisa lebih siap. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Pikal. Ya, untuk seluruh masyarakat di Maluku Utara, mari kita bersama-sama untuk melakukan belanja secara bijak gitu ya. Jadi belanja bijak ini bukan sekedar cara untuk menghemat uang pribadi, namun juga merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam menjaga kestabilan harga. Jadi ketika masyarakat tidak panik buying, diharapkan harga-harga di pasar juga cenderung stabil. Kemudian upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan bijak berbelanja? Ini yang pertama adalah bagaimana kita berbelanja sesuai kebutuhan gitu ya, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana kita juga harus pintar gitu ya, smart untuk mendapatkan informasi, menyaring informasi isu-isu yang terjadi di sekitar kita gitu ya, sehingga menghindari kegiatan yang sifatnya panik buying. Kemudian yang ketiga, sebagaimana tadi juga Mas Pikal sudah sampaikan, bagaimana kita membeli produk substitusi gitu sebagai produk pengganti ketika harga memang sedang tinggi atau memang terjadi kelangkaan pasokan gitu ya, terutama untuk komoditas ikan segar, kemudian komoditas cabai segar, dan juga komoditas juga beras gitu ya, sehingga diharapkan dengan dampak dari kegiatan belanja secara bijak itu kebutuhan tercukupi, harga-harga stabil, kemudian kesejahteraan masyarakat juga dapat terjaga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, luar biasa. Memang butuh kolaborasi ya antara pemerintah dan masyarakat juga untuk bagaimana melihat pasar ini menjadi sesuatu yang kondusif ya. Ya, baik. Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi ini juga bisa memberikan informasi baru, wawasan baru kepada masyarakat agar ingat jangan panik berbelanja. Ya, artinya berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan. Beli yang penting, lupakan yang tidak penting. Baik pemirsa Gamalama TV, saya sudahi dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Andi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, sudah menyediakan waktu untuk berbagi informasi, pengetahuannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Pikal bersama seluruh kru yang bertugas di pagi ini undur diri dari hadapan Anda dan ikuti terus program Selamat Pagi Maluku Utara hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Dari Ternate kami menyapa dengan program acara untuk semua sebagai stasiun TV lokal pertama di Maluku Utara. Kami bersama Anda menjadi bagian dalam perjalanan Geraha. Majulah Gamalama.